ada orang yang ilmunya Masya Allah luar biasa dalam, tetapi akhlaknya kurang. Ya, ini sebenarnya dia tidak berilmu yang dalam. Karena orang yang ilmunya dalam, tentunya akhlaknya mulia. Karena semakin berilmu seseorang, maka dia akan semakin menunjukkan akhlak yang positif, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Di antaranya adalah sikap rendah hati atau tawadhu. Kalau ada orang seperti yang ditanyakan di sini kasusnya, orang yang berilmu saya sering melihat banyak, namun tidak berakhlak, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Jadi pertanyaannya terjawab insya Allah. Bagaimana itu bisa terjadi ya Ustadz? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat itu seharusnya adalah ilmu yang membuat dirinya bertambah takut kepada Allah. Satu. Dan bukti atau wujud takutnya dia kepada Allah, dia tidak sombong. Nah, orang yang tidak sombong ini menunjukkan akhlak yang mulia. Kalau tidak sombong kan lawannya tawadhu, rendah hati, tidak menyepelekan orang, tidak meremehkan orang lain, menghormati orang lain, menghargai perbedaan yang ada. Ya, jangan mentang-mentang, wah ilmu kita sudah dalam, saya sudah doktor. Ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, langsung kita mengatakan, ente sudah S berapa? Misalnya ya, mengatakan itu, ini termasuk tidak berakhlak. Kenapa harus apa istilahnya menilai dan mengukur kebenaran itu dari SS-an? Kalau memang yang disampaikan oleh orang kepada kita sebagai sebuah masukan atau misalnya sebagai sebuah pendapat misalnya, ya kita hargai walaupun dia bukan selevel kita dalam bidang pendidikan misalnya. Jangan mentang-mentang kita sudah S3, dia hanya lulusan SMA. Kemudian kebenaran yang datang darinya kita tolak. Nggak boleh. Kita memang tidak menjadikan dia sebagai guru, ya. Tapi ketika kebenaran itu datang dari siapa saja, itu wajib untuk kita terima. Karena kita dalam hal ini adalah menerima kebenaran. Karena masalah mengangkat guru atau menjadikan seseorang sebagai guru, ini butuh kriteria dan syarat-syarat yang banyak. Karena memang nggak boleh sembarangan kita mengangkat guru. Kan dalilnya apa? Kalau ditanya, dalilnya mana Ustadz? Kebenaran wajib kita terima, tapi mengangkat dia sebagai guru itu belum tentu. Karena ada syarat-syaratnya. Iya, karena dalilnya adalah peristiwa atau kisah Abu Hurairah bersama setan yang menyamar jadi manusia yang mencuri 3 malam berturut-turut di Baitul Mal. Yang akhirnya setan tersebut mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi kalau mau tidur. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa temannya itu sebenarnya setan yang menyamar. Dia adalah kadzab atau kadzub, pendusta, tapi pada saat itu dia telah berkata benar. Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasul SAW untuk menerima kebenaran itu, walaupun ternyata di belakang hari atau di kemudian hari diketahui bahwa orang yang bersangkutan adalah syaitan. Tetapi ilmu yang diberikan oleh syaitan tadi tetap diterima sebagai sebuah ilmu karena sudah dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ayat kursi itu penjaga seorang ketika dia tidur. Namun apakah kemudian Abu Hurairah bercita-cita untuk kalau setan itu datang lagi menyamar, maka dia akan mengangkatnya sebagai guru? Kan tidak. Jadi harap dibedakan antara menerima kebenaran dari seseorang dengan masalah mengangkat atau menjadikan seseorang sebagai guru. Ya, kembali tadi orang yang berilmu namun tidak berakhlak, ya bisa terjadi. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Allahul musta'an. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.